Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, usai menolak pembongkaran pagar laut di Tangerang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali terkait pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Hari ini Menteri Kelautan dan Perikanan atau Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali bertemu untuk menyamakan pandangan soal polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang. Pertemuan keduanya bahkan diunggah di akun pribadi Instagram Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Menteri KKP meminta TNI AL menghentikan sementara operasi pencabutan pagar laut tersebut karena masih dalam proses investigasi oleh KKP. Dari hasil pertemuan keduanya bersepakat untuk membongkar pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan Pak. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menyatakan bahwa pertemuan bersama Menteri KKP, Wakil Menteri adalah mengevaluasi, mencari solusi cara aman, baik cepat dan praktis terkait pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang. Langkah ini untuk mempercepat dan membantu kesulitan nelayan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa TNI harus membantu kesulitan nelayan. Pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengakui ada ratusan bidang sertifikat di kawasan pagar laut Tangerang dan Bekasi yang berstatus SHGB dan SHM yang dimiliki oleh beberapa perusahaan dan perseorangan. Nusron menyebut akan memastikan keabsahan dokumen hukum sertifikat tersebut. Apabila ditemukan cacat hukum, maka sertifikat dapat dibatalkan tanpa proses peradilan. Nanti hasil koordinasi dengan BIG terdapat SHGB maupun SHM yang terbukti memang benar-benar berada di luar garis pantai, artinya ya memang itu harusnya Pananu bukan APL, memang wilayah laut, kemudian di SHGB-kan, disertifikatkan, maka kami tentu akan evaluasi dan tentu akan kami tinjau ulang. Dan kami masih punya kewenangan itu. Karena sertifikat ini terbit tahun 2023. Berdasarkan PP, kalau selama sertifikat itu belum usia 5 tahun dan ternyata dalam perjalanan terbukti secara faktual ada cacat material, ada cacat prosedural, dan ada cacat hukum, maka dapat kami batalkan dan dapat kami tinjau ulang tanpa harus proses perintah pengadilan. Menteri Kelautan dan Perikanan bereaksi atas pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pagar laut sepatutnya tidak dibongkar terlebih dahulu karena tengah dilakukan penyelidikan. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti.
setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Harus ada keputusan hukum tentu kalau seandainya itu melanggar, tapi sudah pasti itu melanggar karena kita cek tidak ada izin. Sebelumnya akhir pekan lalu, TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut di perairan Tanjung Pasir. Alasan pembongkaran pagar laut merugikan nelayan yang akses keluar masuknya tertutup. Dan Lantamal 3 Jakarta menyatakan pembongkaran pagar laut merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf Angkatan Laut. Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, ya Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui. Daripada yang ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya, bagi para nelayan yang akan melaut. Terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan telah melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah pihak untuk mengusut pendirian pagar laut sepanjang 30 km. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan sudah meminta penjelasan kepada Menteri KKP terkait pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km. Kementerian KKP berjanji akan membongkar sendiri pagar laut dan dalam jangka waktu kurang lebih 20 hari akan diserahkan sebagai barang bukti. Begini, saya sudah tanya Menteri KKP bilang bahwa pembongkaran pagar laut itu akan dilakukan oleh KKP atau kemudian jangka waktunya juga akan disampaikan oleh KKP. Seperti kita sebut dan kemarin itu Menteri KKP sudah menyebutkan dalam jangka waktu 20 hari. Dan kemudian ada yang disisakan untuk barang bukti. Nah, sehingga saya pikir polemik-polemik yang ada di lapangan bisa selesai sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dan pesan dari kita kepada Kementerian KKP itu kemudian untuk melakukan pengusutan koordinasi dengan institusi terkait. Demikian. Dalam perkembangan terbaru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Trenggono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Saat ditanya apakah kehadirannya untuk membahas soal pagar laut, Wahyu enggan merinci lebih jauh dan berjalan masuk ke istana. Sebelumnya, Menteri KKP bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali terkait pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Bahas apa aja, Pak? Soal pagar laut, Pak. Pagar laut kali. Ya, Pak. Pak, laporan pagar laut. Dan saudara, seperti apa keabsahan luasan lahan dan polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30 km? Kita akan kupas bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid. Selamat petang Pak Nusron, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, selamat petang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nusron, saya ingin mencoba konfirmasi. Betul ada 263 bidang dengan SHGB yang dibagi jadi kepemilikannya oleh PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan perorangan juga, Pak? Ya, betul, Pak. Betul. Ini kepemilikannya? Betul, lokasinya di Desa Kohot, betul sekali. Terbit tahun 2023. Jadi tahun 2023 untuk keseluruhan 263 bidang ini? Ya, betul. Prosesnya mulai dari tahun 2022
dan semua itu terbit tahun 2023 sebanyak 263 bidang. Yang itu dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur tadi 234 bidang, dan PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang, dan perorangan 9 bidang. Oke, untuk PT-PT ini kepemilikannya atas nama siapa Pak? Termasuk yang individual ini? Saya belum cek atas nama siapa ke AHU ya. Kalau itu saya harus cek ke AHU. Saya belum tracking sampai sana. Biar nanti teman-teman media itu tracking sendiri. Saya pikir itu gampang, kan ada semua di dalam Sismin Bakum, itu ada semua itu. Atau mungkin anak perusahaan dari PT besar? Nggak tahu saya nggak tahu kalau soal punya siapa, karena kami saya jujur belum baca aktenya ke dalam ke AHU-nya kalau soal itu. Pak Nusron, ini yang masih menjadi pertanyaan publik karena sebagian besar masyarakat, sebagian besar orang awam gitu ya, baru tahu kalau laut bisa di SHGB-kan. Memang bisa ya Pak ya? Ya nggak bisa. Lalu? Kalau laut ya nggak bisa diterbitkan sertifikat apapun, karena laut itu bagian dari yang disebut dengan public space itu. Karena yang bisa disertifikatkan itu yang namanya private space. Ini bagian dari public space, sehingga itu nggak bisa disertifikatkan. Nah, karena itu kami sedang mengecek dan berkoordinasi hari ini sedang berlangsung dengan Badan Informasi Geospasial. Kami nggak mau berspekulasi apakah ini dulunya adalah tambak atau dulunya adalah daratan yang kemudian terjadi abrasi apa tidak. Karena kalau kita lihat dari dokumen pengajuan sertifikatnya itu berasal dari KIRIK yang terbit tahun 1982. Karena itu hari ini kami sedang mengecek dan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial tentang batasan garis pantai dari tahun 82 sampai sekarang itu terjadi pergeseran apa tidak. Karena kami tidak mau salah. Jangan-jangan itu memang dulunya adalah tidak laut, kemudian terjadi abrasi. Nah, kami belum mendapatkan laporan dari staf kami karena hari ini sedang berlangsung. Mungkin nanti malam atau besok pagi saya mendapatkan laporan tentang perjalanan garis pantai di situ. Apakah ada sejarah abrasi apa tidak? Apakah peta-peta bidang tanah atau sertifikat bidang tanah tadi berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Tapi kalau abrasi bisa seluas itu ya Pak ya? Dalam kurun waktu kalau misalkan pengajuannya 2022. Saya belum bisa pastikan karena kan posisi saya kan harus menyampaikan, ini saya kan official ya. Kami nggak bisa menduga-duga. Kami ini adalah official statement, apa yang saya sampaikan datanya harus valid. Karena itu kami minta waktu, dikasih kesempatan sampai besok pagi untuk mengecek tentang batasan garis pantainya tersebut dengan informasi geospasial yang ada. Karena kalau kami menyampaikan kepada publik harus dengan data yang akurat, data yang valid. Tetapi yang bisa kami pastikan begini, kalau memang itu laut tidak bisa disertifikatkan. Karena itu kami sedang cek apakah sertifikat yang ada itu adalah berada di dalam atau di luar garis pantai. Itu dulu yang kami cek. Tapi kalau itu berada di dalam garis pantai, berarti dulunya itu adalah daratan kemudian mengalami proses abrasi. Mengingat tahun 82 sampai tahun 2020 tahun 25 ini adalah waktunya 43 tahun. Itu lama sekali 43 tahun. Karena itu perlu kami cek satu persatu. Nah, tapi kan pengajuan sertifikatnya tadi Bapak bilang dari 2022 dan dikeluarkan 2023. Mbak, tadi saya katakan dokumen sertifikatnya itu berawal dari sertifikat KIRIK yang terbit tahun 82, Mbak. Ya kan? Sertifikat HGB-nya terbit tahun 2023 gitu loh, Mbak. Baik. Tapi Pak Nusron.
Ya. Pak Nusron, dari sertifikat yang tadi Bapak sebutkan ada 263, itu termasuk yang ada di pagar lautnya bukan Pak? Sebelum kamu tanya dulu, biar saya jelaskan dulu, kamu supaya paham Mbak ya, supaya publik menjadi jelas. Silakan. Maka saya sampaikan, saya lagi cek apakah peta bidang tanah itu ada di dalam garis pantai atau di dalam luar garis pantai dulu. Ya kan, kami nggak mau terjebak pada masalah pagar laut. Karena pagar laut itu posisinya apakah di dalam garis pantai atau di luar garis pantai itu dulu. Ini peta yang resmi loh Mbak, yang saya tanyakan bukan peta yang tidak resmi. Karena pemerintah itu harus menggunakan data yang resmi gitu Mbak. Oke. Ya. Nah karena itu kami sedang kami cek, ini sedang berlangsung mengecek itu. Dari tadi siang sampai sekarang ini masih berlangsung rapat dengan BIG untuk nyocokin peta garis pantai dari tahun 82 sampai sekarang. Karena kan peta itu update tiap tahun Mbak. Oke. Nah, oke, dari situ. Kalau nanti terbukti memang sertifikatnya itu di luar garis pantai, berarti itu melanggar, itu tidak boleh. Karena itu harus kami tinjau ulang. Oke. Kami lihat Oke, kami paham sampai di situ. Ya, sampai di situ. Tapi kalau itu nanti di dalam pantai, di dalam garis pantai, perlu kami cek sejarah keluarnya sertifikat itu kayak apa, begitu Mbak ya? Oke. Supaya paham gitu, oke? Ya, artinya Pak Nusron, saya izin mengkonfirmasi ya, bahwa yang sekarang saat ini menjadi polemik, pagar laut itu belum bisa dipastikan. Apakah itu bagian yang masuk dalam sertifikat HGB dan juga sertifikat hak milik, dan saat ini masih ditelusuri, gitu ya Pak ya? Untuk jelas saja. Kalau telusuri sudah ketemu bahwa memang betul sertifikatnya ada. Tinggal kita mau cocokkan antara garis pantai. Itu loh, kan ini masalahnya kan garis pantai itu kan bergerak terus. Karena kita ini kan, mereka ini kan menerbitkan GIRIK-nya tahun 82. Kita lagi cocokin suasana foto-foto dan peta tahun 82 itu kayak apa. Oke. Kalau itu yang dijadikan sebagai dasar terbitnya sertifikat, adalah GIRIK tersebut gitu loh petunjuknya. Ya kan? Karena itu sebetulnya ini sedang hanya satu selangkah lagi aja. Kalau teman-teman media ini sabar, sebetulnya ini bisa kita buktikan dengan adanya perkembangan satu demi satu. Tapi kalau memang itu di luar garis pantai, mau ini berarti adalah melanggar, dan kalau melanggar akan kami tinjau ulang. Dan kalau misalkan artinya bisa dicabut ya? Ya bisa dicabut kalau memang itu cacat prosedur, kalau itu mencacat material dan cacat hukum bisa dicabut sepanjang belum berusia 5 tahun. Karena menurut PP 18 tahun 2021 yang namanya sertifikat itu tidak bisa dibatalkan ya kan tanpa proses perintah dari pengadilan, kecuali kalau belum usia 5 tahun sepanjang ada cacat prosedur, cacat hukum dan cacat material, begitu Mbak. Kalau arahan dari Presiden Prabowo seperti apa untuk Kementerian ATR BPN Pak? Arahannya Bapak Presiden kita harus menegakkan kebenaran. Pak Presiden komitmen terhadap kebenaran, yang terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap konstitusi. Siapapun yang benar harus dibenarkan, siapapun yang salah harus ditindak. Itu adalah arahan Bapak Presiden. Ya kan, kita tegak lurus. Ya kan, apapun yang benar akan kita benarkan, yang salah akan kita tindak. Jadi kalau memang terbukti nanti itu di luar garis pantai, akan kita tindak. Akan kita tindak dan akan kita tinjau ulang sertifikatnya, dan pihak-pihak yang terlibat pasti akan kami tindak. Baik, terakhir Pak, untuk Badan Informasi Geospasial ini hasilnya akan keluar kapan Pak Nusron? Secepatnya Pak, secepatnya. Ini teman-teman sedang bekerja. Secepatnya untuk mencocokkan tentang garis pantai. Kan kita ini menelusuri peta garis pantai dari tahun 82 sampai tahun 2023 pada saat terbitnya sertifikat, Mbak. Baik. Ya kan? Apakah atas dasar surat GIRIK itu dulu kayak apa, petanya bergeser apa tidak? Jangan-jangan yang dulunya diterbitkan itu memang dulunya adalah tambak atau dulunya daratan, kemudian terjadi
abrasi atau terjadi air laut yang naik, kita kan nggak ngerti. Baik. Yang bisa menjawab siapa adalah peta dan dokumen itu. Baik. Nah, saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Nusron, kita akan nantikan hasil terakhir dari penelusuran Kementerian ATR BPN. Kami nantikan. Terima kasih Pak Nusron Wahid. Terima kasih sama-sama. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah concern masalah ini. Dan semua itu tahu dari aplikasi Bumi, dan aplikasi Bumi itu kami yang membuat, itu menandakan bahwa aplikasi kami bermanfaat untuk sebagai alat kontrol sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN sudah